Shalom, selamat datang di Talentaku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, sudah subscribe, sudah mendukung channel ini. Terima kasih. Selamat datang yang teman-teman baru di channel Talentaku. Semoga video-video yang saya bagikan, yang saya share bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa berguna buat teman-teman. Baik, kali ini saya akan membagikan yang saya kerjakan, yang saya janjikan sama teman-teman ya. Jadi pembukuan pencatatannya itu bisa otomatis gitu ya, tanpa harus tulis begitu ya, atau ditulis dulu kemudian dimasukkan atau gimana nanti ya. Langsung saksikan aja, jangan di skip, jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Saksikan. Kita mulai teman-teman. Ini filenya akan saya buka dulu ya. Apa yang terjadi kalau filenya saya langsung buka, misalnya di komputer yang baru, akan terjadi seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di atas ya. Teman-teman lihat di atas, di situ ada security warning ya, security warning. Nanti kita langsung di option enable content. Nah, fungsinya apa? Untuk menjalankan script-script yang ada di sini gitu ya. Itu teman-teman. Baik, ini saya akan jelaskan dulu cara kerjanya seperti apa. Ya, sebelumnya cara kerjanya seperti apa. Kemudian rumus-rumus, biasanya teman-teman ada yang penasaran ini rumusnya seperti apa, formulanya seperti apa, karena ini Excel gitu ya. Baik teman-teman, ini sebelum kita masuk ke transaksi, ini saya kecilkan dulu home-nya. Nah, ini ada di bawah sini, itu ada database ya, database sama transaksi. Kalau di sini ada tombolnya juga. Nah, database ini fungsinya ya, database ini fungsinya untuk pencarian nama barang. Nah, harusnya yang pertama dilakukan adalah menambahkan file di database atau barang-barang yang akan dijual di database. Silahkan diklik database. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat ya, bisa dilihat. Ini adalah data-data saya ya, data-data saya yang saya punya gitu ya. Ini data-data saya yang saya punya gitu ya. Nah, silahkan diisi dari sini ya, silahkan diisi dari sini untuk pengisian data barangnya. Nah, kita lihat adakah rumus di data-data atau rumus disimpan di database itu ya, kita lihat. Teman-teman ini bisa lihat di formulanya ada tidak. Nah, paling seperti ini. Bawahnya ada nggak? Oh, ada berarti. Laba ini nanti fungsinya otomatis menghitung yang ada di depan. Bukan tanpa kekurangan. Semua sistem pasti kekurangan. Gitu ya. Kekurangan apa? Kekurangan itu kurang, harusnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya melihat video channel ini, video ini ya, terutama video ini, itu bagusnya seperti ini. Nah, saya menerima saran-saran teman-teman ya, menerima saran teman-teman, ini bagusnya seperti ini harusnya seperti ini harusnya, untuk kembali ke teman-teman juga, misalnya yang mau dipakai seperti itu ya. Ya, jadi ini saya buat universal secara umum aja. Jadi nggak khusus untuk salah satu, misalnya khusus punya saya, enggak, ini saya buat umum gitu ya. Nah, kita langsung ke transaksi ya, langsung lihat transaksi. Ini misalnya teman-teman sudah isi ya, nama barang ya, jenis, harga pokok, harga jual, laba otomatis. Nah, untuk harga pokok, harga jual, kenapa kok nggak digabungkan yang kemarin itu? Jadi saya mau gabungkan
Cuman itu kan file terpisah. Nah, file terpisah itu kalau saya gabungkan ke sini satu, ya, itu nanti saya membuatnya mungkin cukup lama dan saya akan prosesnya juga untuk memberitakan ke teman-teman itu juga cukup lama. Itu nanti akan saya next project, jadi saya akan buat yang komplit gitu ya. Nah, ini sementara seperti ini dulu. Nanti mau tidak mau, nah inilah salah satu kelemahan yang ada di database-nya. Ini adalah isian data barang harusnya bisa bergabung di filenya yang sebelumnya gitu ya. Itu satu. Jadi ini sebelum saya berikan ke teman-teman, ini akan saya perlihatkan dulu kelemahannya ini loh. Jadi kalau ada yang luput dari situ atau mungkin saya kelupaan, oh kelemahannya masih ada ini, nanti silahkan komen di bawah, silahkan komen di komentarnya seperti itu ya. Baik, ini seperti itu ya. Jadi kelemahannya teman-teman harus tahu harga pokoknya berapa, harga jualnya berapa. Nanti laba yang otomatis ngitung, begitu ya. Kita cek transaksi. Baik, ini transaksi teman-teman. Transaksi penomoran ini otomatis, ini rumusnya. Itu rumusnya. Itu formulanya, gitu ya. Itu rumusnya, itu formulanya. Kemudian tanggal ini otomatis, tanggal hari ini. Kemudian nama barangnya nanti bisa di search, misalnya fotokopi biasa, nggak bolak-balik gitu ya. Nah, itu kan seperti itu teman-teman. Berapa? 10 lembar. Nah, itu akan terjadi pencatatan transaksi. Nah, secara otomatis ini adalah search. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Rumus untuk pencarian barang. Nah, ini cuma dikalikan aja, teman-teman pasti sudah bisa. Gitu ya. Nah, ini nulisnya di sini, yang dicari adalah nama barang. Nama barang di sini sebenarnya harusnya kode. Teman-teman, kode ya, bukan nama barang, karena saya permudah menurut saya nama barang. Kalau harusnya nama barang itu ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti silahkan isi sendiri database-nya, nama barangnya seperti apa, harusnya kayak gimana. Nah, nanti teman-teman isi sendiri gitu ya. Nah, ini saya lanjut. Kemudian ditambah. Nah, setelah ditambah, di situ akan tertulis apakah Anda ingin menyiapkan transaksi ini, maksudnya memasukkan ke transaksi ini. Jadi mau masuk ke situ apa enggak gitu. Ya. Mau masuk ke situ apa enggak? Kalau iya, kalau itu benar, posisinya itu benar, yes. Kalau posisinya Anda periksa dulu, teman-teman periksa dulu di situ. Oh, itu salah, harusnya 100. Di no aja dia akan balik. Misalnya ini saya no, dia akan balik. Ya, kita ubah. Misalnya seperti apa, kepencet apa gimana ya, itu buat validasi aja. Kemudian kita tambah. Ya, ini kalau ini masih sorotnya ke situ susah. Dia harus diklik di sini. Tambah. Nah, dia akan masuk seperti ini lagi. Yes. Ini teman-teman. Sudah masuk di sini. Nah, kelemahannya. Nah, ini teman-teman. Kelemahannya. Jadi dia mencatat ini 1, di sini pasti ada 2. Ya, ini kelemahannya teman-teman. Dia mencatat 1, mencatat tanggal, mencatat nama barang, harga jual. Harga jualnya dari atas. Kemudian labanya dari database-nya, ya. Database-nya formulanya itu saya masih menggunakan VLOOKUP. Harusnya mencatat langsung tek gitu ya. Ini masih dalam pengembangan istilahnya ya. Ini istilahnya saya membuat laporan ke teman-teman, ini loh yang saya kerjakan. Ini akan saya bagi ke teman-teman. Kalau teman-teman punya kemampuan yang lebih hebat ya,
itu harusnya nanti begini. Oh, nanti saran teman-teman akan saya ikuti dan saya akan kebagikan kembali, saya update lagi datanya gitu ya, update lagi softwarenya. Ini masih harusnya pencatatan barang tanpa ada formula gitu ya. Ini masih saya kerjakan. Kemudian kualitasnya itu 15 yang tadi quantity atau jumlah barang atau jumlah yang dikerjakan atau jumlah yang dibeli. Kemudian di sini jumlah dari harganya gitu kan. Nah, kemudian profit itu keuntungan, laba kali 15 dan segala macam itu rumusnya. Jenisnya fotokopi. Kenapa di jenisnya di sini fotokopi yang seperti yang ada di database ya? Karena saya punya fotokopi, saya punya toko, saya punya aksesoris, saya punya ATK gitu ya. Jadi saya punya itu, makanya saya masukkan jenis. Jadi untuk transaksi pencatatan fotokopi dan segala macam jadikan satu. Ini teman-teman. Ini misalnya saya mau fotokopi aja. Oke. Nah, ini teman-teman. Ya, seperti ini. Bisa clear kembali. Begitu teman-teman. Ini kelemahannya adalah masih menghitung atau mencari VLOOKUP ya. Memang harusnya ini datanya sudah ada di database begitu ya teman-teman. Nah, kemudian itu di atas tombol tambah itu ada off, ada on. Fungsinya apa ya? Nah, ini teman-teman fungsinya. Jadi kalau kita lupa atau posisi mati lampu, kita lupa untuk mencatatnya di tanggal sebelumnya, kita bisa lihat, kita bisa masukkan tanggal sebelumnya. Contoh ya, ini kan sudah nomor 1 ya, itu nanti nggak apa-apa lah. Contoh ini kemarin tanggal 3 aku lupa nih, tanggal 3 saya lupa, tanggal 5 saya lupa. Untuk mencatatnya ini caranya gimana? Gitu kan. Caranya gimana? Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ya, 6/4/2023. Ini berarti saya buat di bulan 6 tanggal 4 tahun 2023. Ini belum saya set ulang. Ya, ini harusnya di set ulang. Kalau mau teman-teman mau set, silahkan di set. Nah, ini masih tanggal ini ya. Nah, ini itu mengarahnya ke sini. Nah, fungsinya apa? Ini untuk saya ngitung ATK, fotokopi, omsetnya berapa, profitnya berapa. Nanti ini kelemahannya adalah pencatatan di yang sebelumnya. Saya catat akan ada pembukuan tuh yang kemarin saya pernah upload, itu pembukuan hariannya, kita harus masih ngitung manual gitu kan, kita masukkan satu-satu. Nah, ini pencatatan seperti itu, cuma ini per hari kan, kita nulisnya per hari. Ini akan saya coba on off gitu ya. Fungsinya tambah on off itu kan sudah ya kan, on off coba. Bulan, tanggal, tahun. Ya, ini tidak saya otak-atik sesuai apa yang ada gitu kan. Ya. Ini misalnya kalau mau teman-teman rubah, teman-teman silahkan mau dirubah sesuai dengan misal seperti itu. Oke. Ya kan, ini juga diubah misalnya mau yang seperti ini kayak tadi. Nah, ini kan kayak tadi ya, ini tadi ada perubahan sistem ya. Baik, ini kayak tadi, ini saya off. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tadi kalau di on keluar kan, on. Ini ada sekarang, tanggal sekarang. Ya, ini tanggal sekarang ini tanggal sekarang. Ya, ini tanggal sekarang. Kalau di off, bulan, tanggal, tahun. Off. Kita mau masuk di bulan 6 tanggal 3 tahun 2023. Tidak ada. Tapi bisa masuk.
Tapi kalau teman-teman bisa cek, bisa masuk. Nah ini coba, ini saya akan, ini ngacak ya, ini nomornya ini kan dia secara otomatis pencatatan di sini. Nah ini nama barang misalnya fotokopi bolak-balik, saya 500 ya, 5,5 tambah, masuk enggak ke sini? Masuk ya kan, masuk kan, masuk, ngitung dia di sini. Oh, ini total sekian. Nah, ini saya ambil ini sama toko itu beda, jadi di sini kecuali toko, ini penghitungannya teman-teman bisa hapus nggak masalah, menjadikan satu. Ini multi, teman-teman bisa edit sendiri, bisa ubah sendiri. Nah ini kalau saya on kembali dia off tanggal yang tadi ya, bulan 6 3 2023. Nah keluar kan di sini keluar gitu teman-teman, ini keluar nih. Oke kita on lagi. Nah itu untuk pencatatan misalnya lupa dan segala macam alasan. Nah ini teman-teman, pencatatan ini masuknya kemana bos? Masa masuk ke sini? Tidak, ini per tanggal tuh masuk ke sini. Nah ini kelemahan, kenapa ini belum saya rubah. Kemarin saya mencatat sampai bulan 4 itu masih saya pakai, ini masih saya pakai serius. Nah ini mau tidak mau teman-teman kita harus rubah. Caranya seperti ini. Ini tanggal bulan 6 ya, bulan 6 tanggal 1, nggak apa-apa biarin aja. Nah ini harus manual, masih manual. Saya masih mencari sistemnya teman-teman, ini saya baru pusing juga ya. Nah ini dia masuk tanggal 1, nggak jadi masalah, biarin aja. Karena kalau ini 000 dia nggak masuk hitungan. Nah kalau ini teman-teman rubah, nanti sebelahnya ini berubah. Nah pertanyaannya, ini itu sama dengan yang buku besar ya kan, yang kemarin teman-teman masukin tanggal 1 kan, teman-teman pasti bilang kok enggak sekalian aja itu dibuat otomatis setiap bulan pak, kan enak, dibikin panjang seperti itu kan enak. Jadi kita nggak usah bikin lagi harus ini nge-clear dan segala macam. Inilah yang terjadi ya kalau saya buat seperti itu pencatatan. Nah ada kasusnya adalah lemot. Saya baru buat sistem biar teman-teman mudah, nanti kalau mau di print out juga bisa ya. Pengembangannya nanti kita lihat, nanti akan step by step saya akan kasihkan hasilnya seperti apa. Makanya di sini kan masih di bulan Januari dia, padahal ini sudah bulan Juni. Cuman nggak jadi masalah. Ini kalau mau teman-teman rubah, mau dihapus nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Sengaja itu saya buat, kenapa? Biar teman-teman tahu, oh kok Januari di situ udah bulan 6. Nah gitu ya, itu dihapus saja. Itu cuma pencatatannya itu sebelumnya sudah saya tulis. Nah kelemahan selanjutnya adalah pencatatan ini dia masih menggunakan rumus ya, tidak penghitungan dari sini langsung jebret harusnya masuk tuh dari sini masuk ke sini pencatatan, nah tambah apa segala macam. Nah ini harusnya ini masuk ke sini langsung, dia mencatat sendiri terus di sini harusnya nggak pakai rumus lagi gitu. Tapi karena sementara, karena saya juga masih kebingungan ya itu, makanya saya membutuhkan saran teman-teman untuk menolong saya, bantuin saya mikir lah gitu teman-teman ya, bantuin saya mikir biar sistemnya cepat jadi, biar teman-teman juga bisa pakai gitu. Nggak harus bulan ini pakai, nanti teman-teman bisa berantakan ya kan.
bisa berantakan. Nanti nggak salah cara teman-teman memulainya seperti apa. Oh ya, ini salah satu kelemahannya lagi yang ada di sini. Jadi gini, transaksi yang ada di sini kalau teman-teman tuh update, mohon maaf sekali, kalau teman-teman update di sini, ya secara otomatis yang di sini juga berubah di transaksi, dan secara otomatis transaksi yang ada di depan, transaksi yang ada di sini yang dari harian jadi bulanan itu akan berubah juga. Jadi terkoneksi semua dari sini, kuncinya ada di sini. Nah, itu saya masih memikirkan gimana caranya tidak saling koneksi tapi bisa saling catat. Ya, begitu. Begitu teman-teman. Itu untuk kelemahannya gitu ya. Ini gitu teman-teman, Excel pembukuan yang saya kerjakan, dan ini memang benar saya buat secara Excel ya, dan ini saya bagikan teman-teman. Jadi silahkan kalau mau, nggak apa-apa gitu aja, nanti saya bisa perbaiki sendiri, bisa saya ubah sendiri, monggo silahkan. Nanti saya taruh di deskripsi gitu ya teman-teman, saya taruh di deskripsi biar teman-teman bisa nanti bisa ubah sendiri sesuai dengan kemauan teman-teman, atau untuk belajar silahkan, atau untuk bahan skripsi silahkan aja, nggak masalah. Nanti saya akan taruh di deskripsi linknya, free, gratis, tanpa saya tutup rumusnya. Kalau mau dibongkar skripnya silahkan, untuk belajar monggo silahkan, free, gratis, tidak ada embel-embel apapun. Saya kembalikan untuk teman-teman. Saya belajar dari YouTube, saya buat seperti ini, teman-teman terinspirasi, mau teman-teman buat sendiri, buat ulang, diubah semua yang lebih bagus, lebih baik silahkan. Atau kalau ada teman-teman yang menunggu aku nanti aja, nanti kalau udah jadi beneran baru saya download, silahkan ya. Yang setahu saya nanti setahun ini kan pengembangan sistemnya ini, kalau ini Excelnya kurang memenuhi syarat, ya mau tidak mau harus model sistem tanam. Sistem tanam adalah memang komputernya khusus untuk transaksi saja, pakai bener-bener software, bener-bener dia pakai menggunakan MySQL atau database bener gitu ya. Nah, nanti kalau ini selesai terlaksana dan memang kurang begini-begini dan segala macam, nanti kalau semuanya berkehendak, Tuhan berkehendak, teman-teman mendoakan saya untuk bisa mengerjakan itu, saya akan kerjakan, dan kemungkinan bisa jadi saya bagikan gitu teman-teman. Begitu ya. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal hingga saat ini. Terima kasih untuk semua dukungan buat teman-teman. Semoga yang saya akan bagikan, yang saya share, baik itu video ataupun file atau software yang saya bagikan teman-teman dari saya pribadi, itu berguna buat teman-teman, bisa bermanfaat, bisa memberkati teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada kekurangan silahkan komentar di bawah. Mohon saran-sarannya, baik dari softwarenya atau seperti apa, nanti silahkan komentar di bawah. Terima kasih buat teman-teman sudah mengikuti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
sudah mengikuti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.